Era baru, new normal. Apa kabar temanku di luar sana? Apa kabar tim juri yang sedang menyaksikan video saya saat ini? Dan apa kabar untuk tim panitia Semarak Universitas 11 Maret yang telah menyediakan wadah bagi saya dan teman saya lainnya untuk tetap berkembang di situasi saat ini? Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan untuk tetap beraktivitas di situasi yang tidak menentu ini. Perkenalkan, saya Ratu Gracia Ginting, salah satu mahasiswi tingkat 3 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di salah satu universitas terbaik, Institut Teknologi Bandung. Salam kenal dari Insinyur Masa Depan Indonesia. Pada saat ini, saya mau membahas tentang tetap padat dalam kondisi apapun untuk Indonesia lebih maju. Tahukah kalian apa itu tetap padat? Bentuk wujud terdiri dari 3 jenis: cair, gas, dan padat. Struktur dari padat sendiri ada istilah kristal. Apa itu kristal? Kristal merupakan molekul yang tersusun rapi, yang tersusun teratur dalam rantai yang panjang. Saya menganalogikan negara Indonesia itu seperti rantai yang panjang, dari Sabang sampai Merauke, tersusun secara rapi, tersusun secara teratur. Negara kita, negara Indonesia, baru saja bertambah umur di 75 tahun. Dan saya yakin, saya dan teman-teman lainnya tahu bahwa negara Indonesia memiliki keanekaragaman dari suku, budaya, dan agama. Tapi, pernahkah kita sadari bahwa akhir-akhir ini negara Indonesia kehilangan wujud padatnya sendiri? Apakah kita sadar? Apakah kita sadar khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi generasi penerus bangsa ini untuk membawa negara Indonesia lebih maju? Apakah kita sadar? Apa yang harus kita lakukan untuk membuat keadaan wujud padat tadi kembali lagi seperti semula? Pertama yang bisa kita lakukan, ayo kita gunakan sosial media ke arah yang lebih benar. Saya yakin keadaan sekarang menuntut kita menjadi pengguna sosial media, karena kita dituntut untuk tetap berkomunikasi satu sama lain walaupun kita tidak bisa bertemu secara offline. Teman-teman, mari kita gunakan sosial media itu untuk membangun diri kita, untuk membangun negara kita Indonesia. Pernahkah kalian berpikir, terkadang kita terpantik karena adanya benih-benih kontra yang tidak benar, dan bahkan terkadang kita menciptakan benih-benih kontra tersebut? Apakah kalian sadar kita pernah melakukan hal tersebut? Atau masyarakat warga negara Indonesia lainnya, apakah kalian sadar? Salah satu contoh yang paling mudah kita mengerti saat ini, untuk teman-teman masa depannya yang sebagai dokter Indonesia, yang masa depannya sebagai perawat, kalian sangat dibutuhkan di saat-saat sekarang ini. Mari kita gali ilmu kalian masing-masing sesuai porsi kita untuk membuat Indonesia lebih baik ke depannya. Dan untuk teman-teman yang bukan dokter ataupun perawat di masa depan nanti, seperti saya, teknik, ataupun siapapun itu, mari kita gali ilmu kita bareng-bareng untuk membuat negara kita menjadi lebih maju dalam setiap aspek. Jangan buang energi kita untuk hal yang negatif. Mari kita sebarkan energi positif itu. Energi positif itu untuk negara kita Indonesia. Seperti itu? Ya, seperti itu. Yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia sendiri, kita harus mengingat negara kita ialah negara demokrasi, negara yang bebas berpendapat, negara yang bebas memiliki keyakinan apapun, negara yang tidak memaksakan kehendaknya. Dan harus kita ingat, ideologi Indonesia sendiri ialah Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman, mari kita laksanakan ideologi kita itu. Jangan teori doang, ayo kita praktekkan bareng-bareng. Ayo kita praktekkan dari diri kita sendiri. Tapi menurut saya ada beberapa pihak luar yang dapat mendukung kita dalam hal ini. Yang pertama, dari pemerintah kita sendiri. Untuk pemerintah bisa melakukan yang namanya penyuluhan. Lah, tapi kan ini online. Ada yang namanya webinar. Dalam webinar, pemerintah bisa memberikan informasi tentang bagaimana hidup bermoral, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Dan saya yakin dengan adanya wadah seperti itu, rakyat Indonesia ilmunya semakin berkembang, semakin lebih baik daripada sebelumnya. Lalu, selain pemerintah, siapa lagi? Menurut saya, pemuka agama.
pemuka agama memiliki tugas penting untuk memberikan pengertian bahwa semua agama di Indonesia, setiap keyakinan yang ada di Indonesia baik adanya. Kita harus saling menghargai, kita harus saling merangkul satu sama lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik, jangan pernah menganggap keyakinan kita lebih baik. Ayo teman-teman, kita mulai dari sekarang juga. Ayo teman-teman, kita hargai keberadaan setiap teman-teman kita lainnya. Dan saya yakin ketika ada perbedaan itu bisa kita terima, itu menjadi suatu keindahan. Dan apalagi yang bisa kita lakukan? Terakhir, yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme itu. Dan mari kita lakukan apa yang telah saya katakan, apa yang telah saya katakan sebelumnya. Karena teman-teman, kapan lagi kita mau membuat negara yang maju? Negara yang maju itu adalah negara yang kerukunannya, semua rakyatnya bisa menerima keadaan masing-masing, bisa menghargai pendapat, bisa memiliki satu sama lain tanpa mempunyai pikiran saya lebih benar ataupun Anda lebih benar. Ayo teman-teman, kalau teman-teman berkata menunggu keadaan ideal, saya mau melakukan untuk menunggu kata ideal. Tidak ada kata-kata ideal teman-teman ketika teman-teman sendiri tidak memulainya dari diri sendiri. Ayo teman-teman, kita bisa. Ayo kita bareng-bareng membuat Indonesia lebih maju. Teman-teman sekalian, saya harap kita dapat melaksanakan apa yang menurut kita baik dan benar menurut porsi kita masing-masing. Ayo, semoga informasi yang telah saya sampaikan sebelumnya bisa bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi Indonesia.